Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aurel Yudi Oktaviani. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas tentang tujuan pembelajaran dan kenapa sih tujuan pembelajaran itu penting di dalam proses mengajar. Mungkin banyak teman-teman yang masih bingung, apa sih itu tujuan pembelajaran dan kenapa sih tujuan pembelajaran itu penting? Di sini aku bakal bahas apa itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu seperti, coba bayangin aja kalau kita mau jalan-jalan ke suatu tempat tapi kita tuh gak punya tujuannya, kita jalan aja, asal jalan, bisa jadi kita malah nyasar kan? Nah, ngajar tanpa tujuan itu sama aja kayak gitu, kita gak jelas arahnya mau kemana, kita gak tahu mau sampai mana. Misalnya nih, kalau kita lagi ngajarin siswa SD tentang organ manusia, siswa bisa menyebutkan 5 organ tubuh manusia dan menjelaskan fungsinya. Nah, itu tuh bisa menjadi tujuan. Jadi, tujuan pembelajaran itu bukan sekedar tulisan di kertas, tapi dia ada panduan supaya guru dan siswa bisa jalan bareng ke arah yang sama. Terus, kenapa sih tujuan pembelajaran itu penting? Tujuan pembelajaran itu penting banget loh. Nah, kenapa itu penting? Karena tanpa tujuan kita tuh bisa bingung sendiri saat ngajar dan siswa juga nggak tahu apa yang harus mereka pelajari dan apa yang harus mereka tanemin. Oke, kalau kita punya tujuan itu, maka kita sebagai guru tahu materi apa aja yang harus disampaikan dan siswa ngerti apa yang harus mereka kuasai. Dan guru bisa ngecek, oh anak-anak udah paham belum ya? Jadi tujuan pembelajaran itu kayak garis finish, kita ngajarinnya jadi lebih fokus, nggak muter kemana-mana. Dan yang paling penting, tujuan itu juga bantu kita supaya proses belajar nggak asal jalan, tapi memang ada arah dan hasilnya. Terus gimana sih cara kita bikin tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur? Di sini saya bakal ngasih tips dari saya, yaitu kita bisa menggunakan metode SMART. SMART di sini bukan berarti pintar, tapi SMART di sini juga ada singkatannya loh. S itu adalah spesifik, yaitu tujuannya harus jelas. Jangan bilang belajar matematika aja, tapi bilang bisa menyelesaikan soal penjumlahan 2 angka. Itu contohnya. Terus yang kedua ada M, measurable, yaitu bisa diukur. Kita bisa lihat siswa udah ngerti atau belum lewat soal atau tugas. Dan yang ketiga ada achievable, yaitu harus masuk akal dan jangan terlalu susah buat anak-anak. Yang keempat ada relevan, yaitu harus sesuai dengan pelajaran yang sedang dibahas. Terus yang terakhir ada T, yaitu time bound, harus ada batas waktu. Contohnya harus dikuasai dalam 1 pertemuan atau dalam 1 minggu. Nah, teman-teman bisa terapin metode SMART ini ya. Semoga membantu. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Sampai jumpa.